Karena bicara berarti bencana bagiku yang lahir kerdil dan kotor. Lipat lidah dan mulutku rapat-rapat, bisa ku hanya menunduk. Nama saya Sumara, seorang perempuan, seorang TKW, seorang pembunuh, dan seorang pesakitan. Benar atau salah yang saya katakan menurut apa dan siapa, saya tidak peduli. Ini kali terakhir saya biarkan mulut saya bicara. Untuk itu, Dewan Hakim yang terhormat, biarkan saya bicara. Jangan ditanya dan jangan dipotong. Kalau waktunya berhenti, saya akan diam selamanya. Bertahun-tahun saya menjilati kaki orang, merangkak dan hidup di bawah kaki orang. Bertahun-tahun saya tahan mulut saya. Saya lipat lidah saya agar tidak bicara. Karena bicara berarti bencana. Bencana bagi perut saya, perut Simbok, dan bencana pula bagi para majikan. Dari kecil, saya tidak pernah berani menongakkan wajah, apalagi di Karangsari, desa tempat saya dilahirkan. Bapak saya seorang kusir andong. Sebagai kusir andong, Bapak sering mengantar siapa saja yang membutuhkannya. Salah satu langganan Bapak adalah seorang priai bernama Pak Wasto. Rumahnya kidul Pasar Selerat. Bapak sering mengantar Pak Wasto ke sebuah rumah di desa Karangrejo. Pada suatu ketika, Bapak membawa Pak Wasto dan dua teman Pak Wasto ke rumah. Mereka melihat Simbok membuat gula dan menanyakan, gula-gula itu dijual kemana? Kami dari dulu menjual gula ke Pak Lurah. Lalu mereka menawarkan untuk menampung gula-gula kami di sebuah koperasi dengan harga lebih tinggi dari harga yang diberikan. Tentu saja kami mau. Bahkan Pak Wasto memberikan kesempatan bagi Bapak untuk menderes kelapa di kebunnya. Tapi lama-lama Pak Lurah bertanya pada Simbah, "Lena, mantu sampean itu suka menyetor gula ke koperasinya PKI toh?" Tidak lama kemudian, Bapak bilang kami tidak usah lagi menyetor gula ke Pak Wasto. Karena Pak Wasto diciduk tentara dan koperasi itu ditutup. Tapi ternyata peristiwa itu tidak seenteng yang kami duga. Tepat 2 malam setelah itu, waktu Bapak sedang wiritan di langgar, tiba-tiba Pak Lurah datang ke rumah mencari Bapak. Ketika Simbok menyusul Bapak dan Simbah menyilahkan Pak Lurah masuk. Taulah Simbah, selain Pak Lurah, di luar rumah ada 2 tentara dan beberapa orang kampung. Simbah
Simbah bingung dan was-was. Dan lebih bingung lagi setelah Bapak datang, dua tentara itu menyeret Bapak diiringi Pak Lurah dan orang-orang. Begitulah Simbah, Simbok, Kang Rohiman, Yudarsi tak pernah lagi bertemu Bapak. Dan saya tak pernah sekalipun melihat wajahnya. Selepas madrasah, kondisi ekonomi Simbok tak mengizinkan saya sekolah lagi. Meski nilai ijazah madrasah saya bagus. Kang Rohiman dan Yudarsi kakak saya juga cuma lulusan madrasah. Kira-kira umur 13 tahun. Setelah tamat madrasah, saya dibawa oleh Ngaisa tetangga saya ke kota untuk bekerja jadi babu. Kata orang, pendidikan bisa membuat kita lepas dari keterjepitan. 12 tahun saya habiskan waktu untuk mendengarkan guru bicara di kelas dan mempercayai teori-teori. Saya hafalkan rumus-rumus rumit matematika, kosinus, tangen, diferensial. Saya hafalkan teori Archimedes dan Einstein. Saya hafalkan dikotil, monokotil. Saya hafalkan Undang-Undang Dasar 45 dari pembukaan pasal-pasal hingga ayat-ayatnya. Saya hafalkan berapa luas Indonesia, berapa pulau-pulaunya yang kata guru saya. Indonesia itu negeri yang subur, gemah ripah loh jinawi. Saya juga hafal, di Cikotok ada tambang emas, di Tarakan ada tambang minyak, ada tambang nikel, ada hutan, ada biji besi yang kemudian saya tahu semua itu memang ada. Dan yang paling saya hafal adalah butir-butir Pancasila. Kita harus mengembangkan toleransi. Kita harus mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Kita tidak boleh hidup boros. Kita harus musyawarah untuk mufakat. Kita harus begini, kita harus begitu, begini. Semua teori rumus agar bubar. Nemku, rapatku, ijazahku macet ketika aku mencari kerja. Saya ingat betapa susahnya dulu ketika hanya punya ijazah madrasah. Pilihan pekerjaan yang layak hanya jadi babu, menjadi pembantu di rumah orang, bekerja dari subuh hingga larut malam, mulai dari mencuci, mengepel lantai, memasak, menyuapi anak majikan, meniturkan anak majikan. Bahkan saya pernah disuruh memanjat ke atas genteng. Pernah suatu ketika keluarga majikan saya keluar kota. Kesempatan itu saya gunakan untuk istirahat siang. Tidak saya sadari karena nyenyak tertidur. Hujan turun deras sekali. Seluruh pakaian yang dijemur basah semua, bahkan sebagian tercantuman kotor. Saya bingung dan takut ketika majikan saya pulang. Bukan sekedar amarah dan cacian yang saya terima, tapi juga dan gaji saya selama 2 bulan saya kerja di situ hilang untuk menebus kesalahan saya. Ya itu susah banget. Saya terus sekolah agar nasib saya jadi lebih baik. 3 ijazah saya punya dengan nilai yang cukup bagus. Bahkan nilai nama sama saya bagus dibanding teman-teman. Saya bangga sekali. Tapi kebanggaan itu runtuh ketika di mana-mana saya terdampak dari pintu ke pintu mencari pekerjaan. Terjegal karena bayangan bapak yang terus menguntit di belakang nama saya. Bayangan bapak saya menggelapkan nama saya. Ketika saya mencari surat keterangan bersih diri, terbebas dari ormas terlarang sebagai salah satu syarat mendaftar PNS. Saya ingat betul kata Pak Lurah waktu itu. Waduh, kamu itu memahami betul persoalan ini. Siapa bapakmu? Saya betul-betul tidak berani memberi keterangan yang kamu butuhkan. Gondol-gondol taruhannya. Allah Bapak, di mana engkau?
kami selalu terjebak di negeri sendiri. Saya lalu bekerja di sebuah pabrik tekstil yang baru beroperasi di tetangga desa. Dan saya mendapatkan pekerjaan di bagian produksi. Tak mungkin bekerja di bagian administrasi, meski saya punya ijazah SMA dengan nilai yang bagus pun. Surat bersih diri tak mungkin saya dapatkan sebagai syaratnya. Suatu ketika, saya mendapatkan kecelakaan ketika tengah bekerja. Tulang tangan saya retak dan tangan saya digips. Hanya 2 hari saya opname di rumah sakit. Tapi uniknya, pabrik melaporkan 2 minggu saya dirawat. Dan uniknya lagi, saya lalu diberhentikan kerja dengan alasan setelah sakit nanti kerja saya tidak lagi sempurna. Dan uniknya lagi, saya tidak mendapat pesangon. Setelah itu, saya bekerja di seorang juragan beras di kota kabupaten yang bernama Bu Juwarti. Semula tugas saya serabutan, kadang menyeret karung beras, menimbangi beras, dan juga mencatatnya. Lama-lama Bu Juwarti tahu kalau saya dapat menulis pembukuan uang dengan baik. Lalu saya mendapatkan pekerjaan untuk membukukan seluruh jual beli beras. Suatu ketika, saya kaget sekali karena muncul Pak Lurah Karangsari yang menjual beras ke Bu Juwarti berkarung-karung. Saya tahu Pak Lurah punya sawah, tapi tak mungkin panen sebanyak ini. Lagi pula, mutu berasnya jelek, apek, dan tidak putih. Lalu saya ingat, sewaktu pulang ke Karangsari, saya tahu Simbok mendapatkan jatah beli beras murah dari kelurahan. Berasnya juga apek dan kekuningan. Tidak salah lagi. Pasti beras yang dijual Pak Lurah adalah beras pembagian. Pak Lurah kaget saat bertemu saya pertama kali di rumah Bu Juwarti. Tapi selanjutnya matanya menekan dan menarik lengan saya, dia berbisik. Ini sekedar uang saku untuk kamu. Pak Lurah menyisipkan beberapa uang ke tanganku. Dari bekerja di juragan beras itu, saya berkenalan dengan seorang lelaki yang kemudian saya jatuh cinta padanya. Namanya Mas Edi, seorang tentara yang sering mengantarkan beras-beras jatah pada tentara yang dijual kepada istri komandan Mas Edi. Cinta saya semakin bersemi, manakala saya tahu Mas Edi juga menaruh hati pada saya. Rasanya hati saya melambung tinggi sekali. Tapi untuk kemudian terpelanting dan jatuh ke jurang yang curam. Saya tak mungkin meneruskan hubungan cinta saya dengan Mas Edi. Saya tidak mungkin memimpikan impian untuk menjadi istrinya. Sebagai tentara, haram jatah jika mempunyai istri seperti saya. Laki-laki. Laki-laki bayangan Bapak menggelapkan nama saya. Untuk itu, saya memutuskan untuk berhenti bekerja di Bu Juwarti. Saya ingin pergi jauh. Di tempat di mana bayangan Bapak tidak bisa menguntit saya lagi. Di tengah gulana itu, Simbok suatu sore berkata, "Sum, apa kamu mau kerja di Arab? Lihat si Kona itu, pulang dari Arab, rumahnya jadi gedong makrong-makrong, bisa beli motor, bisa beli kebo. Lihat juga Sunarti, anaknya Lek Mariam, 2 tahun kerja di Arab, pulangnya bisa buka toko kecil-kecilan.
Lalu segala sesuatunya kami urus. Melalui perantara seorang calon, saya mendaftarkan diri sebagai seorang TKW dan segala syarat saya penuhi. Mulai dari biaya administrasi di kelurahan, dan naker, kantor imigrasi, biro tenaga kerja, sampai biaya tata bengkel yang ternyata panjang betul. Saya tahu, memang harus begitu caranya. Termasuk saya paham, akhirnya Pak Lurah mau memberikan saya surat keterangan bersih diri. Pertama, karena selimpan 200.000. Kedua, karena kartu asnya ada di tangan saya masalah bisnis berasnya itu. Dan yang ketiga, toh saya hanya jadi TKW. Apa yang mesti ditakutkan dari seorang Sumarah, anaknya Suliman, orang Cidukan, bekuan PKI? Termasuk saya jadi paham betul, menyelipkan lembar-lembar uang agar segalanya jadi cepat beres. Mengurus paspor dengan biaya lebih 3 kali lipat dari harga semestinya. Memberi tip pegawai dan naker, memberi tip calo, memberi tip anu, dan untuk anu. Jadilah saya, Sumarah binti Suliman, jadi TKW. Lulusan SMA dengan predikat dan tertinggi. Jadi babu di negeri orang. Kosinus tangan diferensial jadi mesin cuci. Teori Archimedes dan Einstein jadi teori untuk menyetrika baju. Dikotil monokotil menjadi irama untuk mengepel. Teori pidato menjadi omelan majikan saya setiap hari. Dan pulau-pulau dari Sabang sampai Merauke yang subur, makmur, gemah, Ripaloh, Jinawi, lenyap jadi wajan penggorengan di dapur. Mana harum melati, hutan tropis, kupu-kupu, minyak, emas, rotan, biji besi? Mana cerita Pak Kasirin, guru madrasah saya tentang pribadi bangsa Indonesia yang adiluhung, ramah tamah, kekeluargaan, dan gotong royong? Semua itu hanya bisa dibeli dengan uang. Saya pikir segalanya jadi berubah. Tapi ternyata Sumarah tetap saja kandas. Di balik jubah-jubah majikan saya, di balik cadar-cadar hitam majikan saya, segala nasib saya kandas. Saya disiksa. Gaji saya setahun hilang untuk tata bengek alasan administrasi yang dicari-cari. Dan bencana itu, saya diperkosa. Bertahun-tahun saya cuma diselipkan di negeri sendiri. Kepala saya tidak boleh menyembul di tengah kerumunan. Apakah di negeri orang saya masih diberontakan? Tidak. Saya harus menongakkan kepala, meludahi muka orang yang membinatangan saya, mengangkat tangan dan meraih pisau tajam untuk kemudian saya masukkan mata pisau itu ke jantung hatinya. Majikan itu saya bunuh. Saya tahu, saya akan menjadi gelap yang sesungguhnya. Bertahun-tahun saya tidak salah tapi disalahkan. Sekarang, dengan berani, saya berbuat salah. Salah yang sesungguhnya. Bagi saya, harapan, sebuah bentuk keberanian. Harapan menjadi pekerja harapan. Tidak, saya sekarang bebas dari harapan. Dulu hidup saya penuh ketakutan. Sekarang, saya harus berani karena hidup dan mati adalah posisi kebenaran. Tapi kematian yang tersesat selama saya. Itulah yang harus saya jelaskan. Dewan Hakim yang terhormat, inilah saya. Nama saya Sumarah.